Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Cipto telah hadir. Ini dosen saya, sekaligus ini merasa apa disengguyungi gitu kalau bahasa Jawanya Prof. tadi ya. Terima kasih juga Prof. tadi itu dan teman-teman yang menyiapkan waktunya untuk menghadiri atau mengikuti. Ini kalau istilah saya itu kita sharing saja, ya, bukan untuk mengajari, tapi kita sharing bahwa sekarang itu selain bank konvensional ada lagi yang namanya alternatif dari pendanaan selain konvensional, yaitu yang bersifat syari. Jadi kita berusaha mendiseminasikan standar ini, baik pernyataan standar yang ruang lingkupnya meliputi ruang lingkup standar. Nanti kita bahas lebih jauh prosedur sebelum kontrak murabahah, kemudian ada akuisisi kepemilikan dan kepemilikan aset, kemudian berakhirnya kontak murabahah, dan kelima nanti jaminan perlakuan piutang murabahah. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung ke slide kedua. Jadi ruang lingkup ya, ruang lingkup dari standar ini. Di standar ini mencakup transaksi murabahah dan berbagai tahapannya. Ya. Masalah yang berkaitan dengan jaminan sebelum membuat kesepakatan murabahah seperti janji, amnestiah, ya, jaminan atau setoran jaminan, dan juga kita akan membahas lagi tentang masalah yang berkaitan dengan jaminan pemulihan hutang, ya, yang dibuat oleh transaksi pada saat pembuatan transaksi murabahah. Satu sisi, standar ini tidak mencakup penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan, yang dilakukan dengan dasar selain murabahah. Jadi kita nggak bahas itu. Kemudian kita juga tidak membahas tentang penjualan kepercayaan atau tawar-menawar lainnya. Next. Itu ruang lingkup standar kita. Selanjutnya, jadi prosedur sebelum kontrak murabahah. Jadi kita lihat di sini ada ungkapan pertama pelanggan tentang keinginannya untuk memperoleh suatu barang melalui institusi. Jadi ada keinginan dari seseorang untuk mendapatkan atau memperoleh barang. Jadi dia butuh dukungan dana. Ya. Maka lahirlah yang namanya bank syariah itu tadi yang menjadikan lantaran atau institusi yang menjadi lantaran untuk mewujudkan keinginan pelanggan itu. Itu nanti akan bisa pelanggan sendiri yang menunjuk pemasoknya, atau pemasoknya bisa melalui institusi ini. Jadi institusi mendapatkan barang hanya sebagai tanggapan. Jadi karena ada permintaan dari pelanggan sini, ya. Jadi institusi atau bank itu bergerak ketika ada tanggapan, sebagai tanggapan atas keinginan dari pelanggannya. Nah, selama praktik ini sesuai dengan syariah tentunya untuk kontrak penjualan. Pertimbangannya, pelanggan diperbolehkan meminta institusi untuk membeli item dari sumber pasokan tertentu, ya, atau pelanggan sendiri sudah punya, tinggal institusi atau bank syariah untuk mengontaknya. Namun bisa juga institusi berhak untuk menolak ketika mungkin dia dianggap tidak capable, ya. Jika pelanggan menolak penawaran atau belum ada kesepakatan antara harga dan margin yang ditetapkan. Oke, next.
Jadi keinginan pelanggan untuk memperoleh barang itu bukan merupakan janji atau komitmen ya dari institusi ya. Kecuali apa? Jika telah dinyatakan dalam bentuk yang seharusnya. Jadi kesepakatan kembali tadi ya. Ini kelebihan dari apa? Akad murabahah ini antara pembeli dan institusi itu kedudukannya sama dan kemudian terbuka dalam menetapkan berapa marginnya. Bisa saja pelanggan menolak atau institusi banknya tidak sepakat dengan pelanggannya tentang kontraknya, klausul-klausulnya. Sehingga di sini diperbolehkan untuk apa? Untuk menyiapkan satu set dokumentasi yang ditandatangani oleh pelanggan. Ya, boleh menyiapkan. Dan untuk menyertakan keinginan pelanggan bahwa institusi harus membeli ya barang dari pemasok sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pelanggannya itu tadi. Pelanggan punya keinginan untuk mewujudkan barang, punya spesifikasi tertentu, kemudian disampaikan kepada institusi. Nanti pelanggan diperbolehkan menyiapkan dokumen juga semacam itu. Kalau selain misalnya disiapkan institusi, jadi pelanggan juga bisa. Atau institusi menyiapkan formulir aplikasi standar yang ditandatangani oleh atau dipahami oleh pelanggan. Ya. Jadi ada transparansi di sini. Jadi pihak pelanggan itu tidak hanya menjadi objek penderita ya, tinggal hanya menyetujui, tapi dia punya hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Ya, ya begitu. Ini saya pikir salah satu bentuk alternatif yang disediakan dalam hal pendanaan. Selama ini kan ketika dengan bank konvensional, tahunya pembeli itu sudah tinggal tanda tangan mengenai bunganya dan segala macam tidak tahu. Yang menetapkan adalah institusi dan banknya. Nah, ini kalau konsep ini, alternatif ini kita menyiapkan atau model baru tentang bagaimana pembeli ya atau pelanggan itu punya hak yang setara dengan banknya maupun dengan banknya atau pemasoknya. Pelanggan dapat pernyataan harga. Nah, ini yang saya katakan tadi transparansi. Ya, harganya berapa sih? Pokoknya berapa? Marginnya berapa? Dari pemasok, baik yang ditujukan kepada pelanggan dengan nama penawaran khusus atau tanpa referensi ke pelanggan yang disebutkan. Jadi pelanggan itu berhak tahu ya. Selama ini kalau bank konvensional itu pelanggan sudah tinggal tanda tangan saja. Dalam kasus ini pernyataan tersebut dianggap sebagai undangan untuk bernegosiasi. Kembali lagi akan terjadi negosiasi antara institusi dalam bank syariah dengan pelanggannya. Bukan sebagai penawaran penjualan. Ini menariknya di bidang akad murabahah ini. Jadi faktur sebaiknya ditujukan kepada institusi sehingga mencakup penawaran, penjualan, ya, dan pemasok yang efektif hingga akhir periode tertentu. Ya. Jadi kontrak penjualan dianggap selesai setelah penerimaan datang dari institusi. Itu ya, kontrak itu dianggap selesai. Next. Posisi institusi ya, dalam hal ini bank syariah, hubungan dengan permohonan nasabah untuk murabahah. Jadi ketika nasabah menerima tawaran dari pemasok, ya, bukan kepada
kepadanya secara pribadi atau yang tidak memiliki penerima, maka penjualan diakhiri ya, dengan pelanggan sehingga tidak diperbolehkan. Ya. Jadi ketika sudah menerima tawaran, maka itu tidak boleh untuk melakukan murabahah pada barang yang sama. Ya. Nah, hal yang penting lainnya adalah mengecualikan hubungan kontrak sebelumnya antara pelanggan yang merupakan pemesan pembeli dengan pemasok asli barang tersebut yang dikehendaki oleh pelanggan. Jika ada, maka merupakan persyaratan murabahah, dimasukkan dalam persyaratan murabahah bahwa transaksi antara kedua belah pihak harus benar-benar ya, bukan fiktif ya, bukan fiktif, tapi benar-benar real ya. Tidak diperbolehkan mengalihkan akad yang telah dilaksanakan antara pelanggan dan pemasok barang pesanan kepada institusi, jadi tidak boleh ya. Jadi ada yang menjadi perhatian sekaligus apa yang tidak diperbolehkan. Institusi juga harus memastikan bahwa pihak pembeli barang adalah pihak ketiga selain pelanggan atau agen. Ya. Jadi misalnya di sini nasabah tidak boleh menjual barang misalnya kepada lembaga kemudian dibeli kembali. Berdasarkan akad murabahah. Jadi, itu tidak diperbolehkan ya membeli barang kembali. Jadi nasabah menjual barang kepada lembaga kemudian dibeli kembali, tidak boleh. Pihak yang memasok barang juga tidak boleh sepenuhnya atau secara mayoritas lebih dari 50% ya dimiliki oleh pelanggan. Jadi pelanggannya juga ikut punya andil dalam perusahaan yang pemasok misalnya. Tidak boleh yang mayoritas lagi. Jika terjadi jual beli ya, dan kemudian diketahui bahwa jual beli tersebut dilakukan dengan cara demikian, maka jual beli tersebut batal. Jadi kalau ada pemasok atau pelanggan tetapi juga pemasok ya punya hak, punya mayoritas saham di dalam perusahaan pemasok, itu tidak boleh. Next. Jika pemasok atau pemilik barang yang akan dipesan itu memiliki hubungan darah, ya, hubungan istimewa kalau dalam akuntansi, maka ini lembaga harus memverifikasi. Ya, lembaga harus memverifikasi biar ada independensi ya dalam penetapan gitu ya. Sebelum masuk murabahah itu lembaga yang bersangkutan harus melakukan verifikasi bahwa penjualan tersebut tidak fiktif ya, dan bukan siasat ya, begitu. Kemudian juga tidak diperbolehkan institusi dan pelanggan menyetujui untuk membentuk musyarakah. Nah, musyarakah itu kan kesepakatan antara 2 atau 3 orang untuk tujuan tertentu. Dalam proyek itu tidak boleh. Karena kembali lagi kan sepertinya ada kepemilikan antara pemasok dan pelanggan. Nah itu kan menjadi hal yang tidak independen di sini. Ditanyakan. Ya. Jadi tidak diperbolehkan ya institusi dan pelanggan menyetujui untuk musyarakah dalam suatu proyek atau kesepakatan tertentu bahwa dengan janji dari salah satu dari mereka untuk membeli saham pihak lain.
ada kaitannya insider trading ya, dalam masyarakat melalui murabahah. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian tidak diperbolehkan juga murabahah dengan syarat pembayaran yang ditangguhkan. Di mana asetnya yang terlibat adalah emas, perak, atau mata uang. Contohnya aset yang terlibat itu adalah emas, perak, atau uang. Pembayarannya ditangguhkan, tidak boleh juga akad murabahah. Selain itu juga tidak dibolehkan untuk menerbitkan sukuk ya, yang dapat dinegosiasikan. Ya, sukuk tidak boleh ya. Kemudian juga aset dasarnya terdiri dari piutang murabahah atau piutang lainnya. Ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Demikian juga tidak diperbolehkan untuk memperbaharui akad murabahah pada komoditas yang sama yang menjadi subjek dari akad murabahah sebelumnya. Ya. Tidak boleh merubah ya, klausulnya tidak boleh dirubah, diperbaharui pada komoditas yang sama. Ya. Dengan pelanggan yang sama pula. Gitu. Yaitu membiayai kembali transaksi tersebut. Ya. Next. Janji dari pelanggan. Dokumen janji pembelian tidak boleh mencantumkan janji bilateral yang mengikat kedua belah pihak lembaga dan pelanggannya. Tidak boleh janji yang demikian. Jadi janji pembelian yang ditandatangani pelanggan tidak boleh mencantumkan janji bilateral yang mengikat kedua belah pihak, baik lembaga maupun pelanggannya. Janji pelanggan untuk membeli dalam kerangka kontekstual terkait bukan merupakan bagian integral dari transaksi murabahah. Namun, memberikan jaminan bahwa pelanggan akan menyelesaikan transaksi itu. Jadi, pelanggan benar-benar punya keinginan benar-benar untuk membeli barang tersebut ya. Jadi, jika institusi memiliki peluang lain untuk menjual barang tersebut, maka mungkin tidak perlu janji seperti itu atau kerangka kontekstual seperti itu. Janji bilateral antara nasabah dan institusi hanya diperbolehkan jika ada opsi untuk membatalkan janji. Jadi boleh kalau ada opsi untuk membatalkan janji yang dapat dilaksanakan baik oleh kedua pemberi janji atau oleh salah satu dari mereka. Jadi salah satu saja juga cukup ya untuk memungkinkan terjadi janji bilateral. Selanjutnya, diperbolehkan juga bagi institusi dan nasabah setelah yang terakhir memberikan janji tetapi sebelum pelaksanaan murabahah diperbolehkan ya. Jadi bagi institusi maupun nasabah diperbolehkan untuk memberikan janji tetapi sebelum pelaksanaan mudharabah. Ya. Untuk merevisi ini maka syarat-syarat janji apakah sehubungan dengan penggunaan pembayaran, markup ataupun istilah lainnya. Jadi, itu. Jadi revisinya terkait dengan itu ya. Markup, pembayaran, penangguhan pembayaran dan istilah lainnya. Ketentuan janji tidak dapat direvisi kecuali dengan persetujuan bersama, harus ada kesepakatan kedua belah pihak ya. Jadi syaratnya harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Ya, kembali lagi dalam akad ini kita lihat bahwa
pembeli maupun institusi itu punya hak yang sejajar itu. Institusi juga diperbolehkan untuk membeli barang dari pemasok dengan dasar penjualan atau pengembalian, ya, yaitu dengan opsi untuk mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu. Ada opsi seperti ini ya. Kalau ada opsi seperti ini yaitu mengembalikan barangnya dalam jangka waktu tertentu, maka institusi diperbolehkan membeli barang dari pemasok. Jika pelanggan kemudian tidak membeli barang tersebut, lembaga dapat mengembalikan kepada pemasok dalam jangka waktu yang sudah ditentukan tadi. Waktu tertentunya sudah jelas kan, begitu ada kegagalan dalam pelanggan untuk membeli, maka dia harus dikembalikan lembaga tersebut. Begitu. Opsi antara institusi dan pemasok tidak berakhir hanya dengan penyerahan barang. Tetapi, jadi opsi antara institusi dan pemasok itu berakhir karena penjualan aktual sudah terjadi ya, kepada pelanggan. Bukan hanya sekedar penyerahan barang, tetapi bahwa penjualan itu sudah aktual terjadi. Ya. Dianjurkan juga menetapkan dalam opsi pencabutan yang ditentukan sekian syarat, ya, bahwa hanya penawaran oleh pembeli untuk penjualan barang tersebut kepada pihak ketiga. Dianjurkan ya, menetapkan opsi pencabutan, adanya opsi pencabutan. Ya, ketika penawaran oleh pembeli untuk barang tersebut pada pihak ketiga tidak membatalkan opsi tersebut. Ya. Next. Komisi tentang komisi dan pengeluaran. Institusi tidak diperbolehkan menerima bayaran komitmen, biaya komitmen nggak boleh. Ya. Kemudian institusi juga tidak diperbolehkan menerima bayaran untuk penyediaan fasilitas kredit. Ya. Tidak ada itu. Tidak dengan bank-bank konvensional. Ya. Jadi tidak ada biaya komitmen atau bayaran untuk penyediaan fasilitas kredit. Biaya penyiapan dokumen kontrak ditanggung secara merata oleh kedua belah pihak, ya, baik institusi maupun pelanggan. Ya. Bila mereka tidak setuju bahwa biaya ditanggung sepenuhnya oleh satu pihak, dan asalkan biaya tersebut sebanding dengan jumlah aktual, jadi boleh saja ya biaya itu ditanggung oleh satu pihak. Klauselnya apa? Asal ya, jumlah biaya tersebut sebanding dengan jumlah aktual pekerjaan yang terlibat. Ya, syaratnya itu. Untuk pembiayaan sindikasi, ada beberapa hal yang dibiayai pembiayaan sindikasi. Lembaga yang bertindak sebagai pengatur sindikasi punya hak atas biaya pengaturan. Lembaga yang mengatur tentang jadinya sindikasi itu berhak atas biaya pengaturan yang harus dibayarkan oleh peserta sindikasi, ya. Jadi yang wajib membayarkan siapa? Ya peserta sindikasinya. Ya. Kemudian institusi diperbolehkan menerima biaya untuk studi kelayakan. Ya. Jadi sebelum terjadi akad murabaha tentu kalau untuk hal-hal yang sangat
signifikan harus ada studi kelayakan tentang pengadaan itu. Ya. Ya. Yang dilakukan jika studi tersebut diminta oleh pelanggan, ya, untuk memastikan ya risikonya terkait dengan risiko. Jadi ketika studi kelayakannya disertakan kan itu bisa meyakinkan institusi bahwa pelanggan itu benar-benar punya capable ya. Dan untuk keuntungannya dan pelanggan setuju untuk membayar biayanya. Jadi atas permintaan pelanggan, di mana keuntungan dan pelanggan juga setuju membayar biayanya itu biaya terkait dengan FS tadi, ya, studi ya, studi kelayakan, studi study. Jadi pelanggan berhak atas salinan studi jika dia membutuhkan, itu ya, terkait dengan studi kelayakan. Jadi yang minta adalah pelanggannya. Ya. Baik, next. Jaminan terkait dengan dimulainya transaksi. Kaitannya dengan jaminan ya. Jadi institusi diperbolehkan untuk mendapatkan dari pelanggan itu berupa jaminan akta kinerja ya, mengenai kinerja yang baik oleh pemasok atas kewajiban kontraktual terhadap institusi. Jadi institusi kan butuh kepastian ya tentang bagaimana sih pelanggan kita itu. Nah itu juga bisa ada jaminan akta kinerja mengenai pelanggan itu ya, sehingga kembali lagi masalah risiko ya bisa diperkecil di sini. Jadi ketika ada jaminan tentang pemesan pembelian itu atau pelanggan itu, maka institusi menjadi lebih adem gitu ya, lebih terjamin. Institusi juga kapasitasnya sebagai pribadi atau bukan, sebagai pemesan, pembelian, atau sebagai agen dari institusi itu. Jadi institusinya sebagai pribadi atau bukan sebagai pemesan, pembelian, atau sebagai agen dari syaratnya ya. Kapasitas institusi bukan sebagai agen atau pemesan pembelian. Ya. Kemudian jika akad murabahah tidak dilaksanakan, maka jaminan tetap sah. Biasa diganggu gugat ya, hak dari institusi ya. Jaminan hanya diperlukan pada kasus di mana pelanggan telah menyarankan sumber pemasukan tertentu untuk barang yang menjadi objek akad murabahah. Kembali lagi, jaminan hanya diperlukan pada kasus apa? Di mana pelanggan telah menyarankan sumber pasokan tertentu untuk barang. Terus konsekuensi jaminan apa? Apabila terjadi kegagalan pemasok untuk memberikan kinerja yang baik dari kewajiban kontraknya, pelanggan akan mengganti rugi. Ya. Ada kegagalan pemasok, pelanggan harus mengganti rugi di sini. Karena yang menderita kan adalah dalam kasus ini adalah institusi yang sebagai pendana. Sehingga kegagalannya akan menjadi beban dari pelanggan. Ya. Kewajiban ini menyangkut pemenuhan spesifikasi item. Masuk gagal memenuhi spesifikasi yang diminta pelanggan. Itu tanggung jawabnya. Kemudian pelaksanaan ketentuan dalam kontrak.
ketidakpatuhan yang mengakibatkan hilangnya waktu, itu juga menjadi beban pelanggan. Kemudian upaya atau properti lembaga atau dalam sengketa hukum dan klaim kerusakan, itu juga akan menjadi tanggung jawab pelanggan. Next. Nah, ini tidak diperbolehkan untuk membebankan jaminan kepada pelanggan ya, mengenai bahaya yang dapat mengaruhi barang seperti kerusakan, kehancuran selama periode pengiriman. Jadi kan ada masa ya antara pemesanan dan barang sampai ke pelanggan. Nah, tidak diperbolehkan di sini membuatkan jaminan kepada pelanggan. Jadi pelanggan tidak boleh dibebankan atas kerusakan yang terjadi selama dalam masa pengiriman atau masa penyimpanan. Lembaga diperbolehkan dalam hal janji mengikat oleh nasabah untuk mengambil sejumlah uang sebagai mizidiah atau uang jaminan. Jadi boleh ya. Harus dibayarkan oleh pelanggan atas permintaan institusi, ya. Baik sebagai indikasi kemampuan keuangan, ya kan indikasi kemampuan pelanggan ya, bahwa pelanggan itu punya jaminan keuangannya, kemampuan keuangan pelanggan untuk memastikan kompensasi atas kerugian institusi. Jadi ada jaminan bahwa institusi juga atas kejadian ini. Setelah mengambil hamiziah, institusi tidak perlu menuntut ganti rugi atas kerugian karena ya. Jadi tidak boleh ya ketika sudah mengambil hamiziah, maka institusi tidak perlu menuntut ganti rugi atas kerugian ya. Ya. Hamiziah tidak dianggap sebagai urbun ya. Jumlah uang yang disimpan oleh nasabah sebagai jaminan atas komitmennya, gitu kan. Jumlah uang yang disimpan dapat dipegang. Ya. Jika nasabah mengizinkan institusi untuk menginvestasikan, jadi ketika ada hamiziah bisa saja diinvestasikan oleh institusi juga, tapi juga harus sepengetahuan dari nasabah. Gitu. Jadi ketika nasabah mengizinkan, hamiziah itu bisa saja diinvestasikan institusi atau syariahnya ya sebagai amanah investasi berdasarkan mudharabah antara nasabah dan institusi, atau bisa juga disimpan dalam bentuk rekening giro gitu ya pada kebijakan langganan ya. Itu terkait dengan hamiziah. Dalam hal pelanggan melanggar janji, jika pelanggan melanggar janji yang mengikat, maka itu jadi tidak diizinkan untuk mempertahankan hamiziah. Sebaliknya, hak institusi terbatas pada pengurangan jumlah kerugian aktual. Apa itu kerugian aktual? Yaitu selisih antara harga barang yang ditanggung institusi dengan harga jual barang. Itu yang hanya boleh diambil, tapi tidak boleh seluruh total hamiziah yang diambil, tapi hanya selisihnya saja ya, antara harga barang dengan harga jualnya ya. Gitu. Selanjutnya, untuk nasabah yang telah memenuhi janjinya dalam kontekstual akad murabahah, maka lembaga harus mengembalikan
hamisidiahnya kepada nasabah. Karena nasabah sudah menjadi, ya dikembalikan jaminannya. Lembaga tidak berhak menerima jumlah apapun kecuali dalam hal ingkar janji, tidak lagi ya. Institusi diperbolehkan untuk bersepakat dengan pelanggan bahwa jumlah hamisidiah akan dipotong dari harga yang harus dibayarkan oleh pelanggan sesuai akad murabahahnya. Diperbolehkan ya, institusi itu ada sepakatan dengan pelanggan bahwa jumlah hamisidiah akan dipotong dari harga yang harus dibayarkan. Ya. Institusi juga diperbolehkan mengambil arbon atau uang muka ya, setelah menyelesaikan penjualan murabahah dengan pelanggan. Uang muka. Jika pelanggan membatalkan kontrak dengan transaksi berbasis arbon, sebaiknya institusi ya, setelah dikurangi kerugian sebenarnya yang seperti disebutkan di depan bahwa antara harga barang dan jualnya, mengembalikan sisanya. Sisa arbon setelah dikurangi dengan kerugiannya maka dikembalikan. Nah, kerusakan dalam kontekstual ini berarti selisih antara harga barang yang ditanggung dengan harga barang yang dijual kepada pihak ketiga maupun dengan kerugian tadi ya. Next. Ini akan dijelaskan oleh Dr. Kausar ya kelanjutannya. Monggo Pak Kausar melanjutkan presentasinya. Baik, terima kasih Pak Agus yang sudah menyampaikan materi hal-hal yang berkaitan dengan sebelum dilakukan kontrak murabahah. Bapak Ibu dan juga peserta workshop asal syariah seri yang pertama ini, kita lanjutkan ke bagian ketiga ya dari standar syariah nomor 8 yang membahas tentang murabahah, yaitu akuisisi kepemilikan dan kepemilikan aset oleh institusi. Akuisisi aset atau barang oleh institusi sebelum dijual melalui murabahah. Lembaga tidak boleh menjual barang apapun dalam transaksi murabahah sebelum memperoleh barang. Oleh karena itu tidak sah bagi institusi keuangan untuk melakukan penjualan murabahah dengan pelanggan sebelum institusi menyelesaikan akad jual beli dengan pemasok yang menjadi subjek murabahah dan sebelum memperoleh kepemilikan atas barang-barang tersebut yang dapat dicapai ketika pemasok memberikan kendali kepada lembaga atau institusi atas barang atau dokumen yang mewakili kepemilikannya. Demikian pula murabahah dianggap batal jika akad dengan pemasok batal, karena dalam hal ini lembaga akan gagal memperoleh hak milik sepenuhnya atas barang tersebut. Ini pernyataan yang sangat tegas dari HOIV yang menjelaskan bahwa akad murabahah itu ya mensyaratkan ya bahwa lembaga itu harus memiliki kepemilikan ya, atau harus memperoleh barang sebelum dijual kepada pihak lain ya. Dan juga memperoleh kendali atas barang tersebut ya dari sebelumnya yang dimiliki oleh pemasok ya. Dan dibolehkan dalam akad murabahah Bapak Ibu sekalian untuk memberikan khiyar syarat. Yang tadi sudah disampaikan Dr. Agus Samokto, khiyar syarat ya bahwasanya akad murabahah ini batal ya apabila ya pembeli ya tidak jadi melakukan pembelian, atau akad murabahah batal jika akad dengan pemasok batalnya kalau pemasoknya tidak mampu untuk memberikan barang ya berarti akad murabahahnya dianggap batal.
Ya, karena pembeli, ya, karena lembaga dia tidak memiliki kepemilikan atas barang tersebut. Kemudian dibolehkan bahwa kontrak antara institusi dan pemasok diselesaikan melalui pertemuan kedua pihak untuk membahas perincian di mana kontrak bisa dilaksanakan. Ini berkaitan dengan ijab dan qabul. Bisa dengan pertemuan, ya, untuk membahas itu. Kemudian juga dilakukan dengan kontra itu melalui penawaran dan penerimaan yang dilakukan baik secara tertulis atau dengan menggunakan bentuk komunikasi modern. Kemudian berikutnya, ya, prinsip asalnya bahwa lembaga atau institusi keuangan itu sendiri yang membeli barang, ya, dari pemasok. Jadi tidak boleh diwakilkan, itu pada asalnya seperti itu. Ya, namun, ya, institusi itu dibolehkan untuk melakukan pembelian dengan memberikan wewenang kepada pihak lain, yaitu yang disebut dengan agen atau wakil, selain dari pemesan, yaitu nasabah. Itu dengan tegas AUI menjelaskan demikian dalam melaksanakan pembelian. Dan pelanggan atau pemesan pembelian tidak boleh ditunjuk untuk bertindak sebagai wakil. Ya, kecuali di situ disebutkan kecuali dalam keadaan sangat membutuhkan, atau dengan kalimat yang lain kecuali dalam keadaan darurat. Selain itu, agen tidak boleh menjual barang tersebut kepada dirinya sendiri. Ya, ini tidak dibolehkan, ya, kalau misalnya pihak nasabah sebagai pemesan pembelian itu yang bertindak sebagai wakil, ya, untuk melakukan pembelian, maka agen itu tidak boleh menjual barang kepada dirinya sendiri. Sehingga institusi pertama-tama harus mendapatkan hak atas barang tersebut. Ya, jadi meskipun dengan akad wakalah, ya, akad perwakilan, maka institusi itu harus mendapatkan hak atas barang. Kemudian setelah itu baru menjualnya kepada agen atau wakil, baru menjualnya kepada nasabah. Ketentuan dalam butir 315 harus diperhatikan nanti ketentuan selanjutnya. Dalam kasus ketika pelanggan dapat wewenang untuk membeli barang, ya, atau item, dan dalam hal ini dia berperan sebagai wakil institusi, maka ini ada beberapa kondisi yang harus dipatuhi, ya, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Yang pertama, institusi itu yang harus membayar kepada pemasok. Jadi tidak boleh, ya, dibayarkan, ya, dari pihak pihak institusi melakukan pembayaran kepada pihak pelanggan, kemudian pelanggan yang membayarkan kepada pemasok. Jadi institusi itu yang harus, ya, membayar kepada pemasok dan tidak membayar harga ke rekening pelanggan. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, institusi harus mendapatkan dari pemasok dokumen yang mengkonfirmasi bahwa penjualan telah terjadi. Ya, jadi yang mendapatkan dokumen, ya, dokumen itu, ya, atas namanya pemasok, ya, dia mendapatkan dari atas nama institusi, dan institusi itu mendapatkannya dari pemasok. Itu dua syarat yang harus dipenuhi. Kemudian wajib untuk memisahkan dua kewajiban resiko yang melekat pada barang. Ya, karena di situ ada dua kewajiban. Yang pertama kewajibannya lembaga, ya, sebagai pihak pembeli, ya, sebagai pihak pembeli barang, dan yang kedua adalah kewajiban nasabah. Ya, nasabah itu sebagai wakil dari pihak pembeli, ya, pihak lembaga untuk membeli barang. Ya. Hal ini dapat dicapai, ya, dengan adanya jeda waktu, ya, jeda waktu atau ada selisih waktu antara pelaksanaan akad keagenan, akad wakalah tadi, karena pembeliannya dilakukan oleh pihak lain, ya, dan pelaksanaan akad murabah sendiri. Dan prinsip asalnya atau prinsip aslinya bahwa semua dokumen dan kontrak yang berkaitan dengan pelaksanaan penjualan harus atas nama institusi, bukan atas nama pelanggan. Ya, bukan atas nama pelanggan. Kecuali yang terakhir bertindak sebagai agen dalam perolehan, nah itu berarti posisinya dia sebagai agen dalam perolehan barang. Kemudian diperbolehkan pada saat institusi menunjuk seorang sebagai agen untuk melakukan pembelian barang,
kedua pihak setuju untuk memberikan kuasa kepada agen untuk melakukan pembelian sebagai agen, ya, tanpa mengungkapkan adanya perjanjian keagenan. Jadi dibolehkan tanpa mengungkapkan adanya perjanjian keagenan di dalam kontrak murabahah. Dalam hal ini agen akan bertindak sebagai wakil prinsipal dalam berhubungan dengan pihak lain, dalam berhubungan dengan pemasok, dan akan melakukan pembelian secara langsung atas nama institusi. Jadi atas nama institusi. Jadi aset itu masih diatasnamakan, harus diatasnamakan institusi sebagai prinsipal. Sebaiknya peran agen atau wakil itu diungkapkan. Kemudian institusi mengambil alih aset atau barang sebelum dijual melalui murabahah. Jadi yang pertama, kepemilikan institusi atas barang tersebut wajib dipastikan ya sebelum penjualannya kepada pelanggan. Ini merupakan persyaratan. Jadi ada dua persyaratan yang sangat penting dalam akad murabahah. Yang salah satunya ini, yaitu barang itu sudah dimiliki ya oleh institusi sebelum dijual kepada pelanggan. Ya, karena persyaratan dalam penjualan murabahah ini ya, itu karena jual beli murabahah itu jual beli yang dilakukan secara kredit ya, maka syarat ini harus dipenuhi ya. Yang kedua nanti ada persyaratan tentang penerimaan barang. Kemudian ketentuan bahwa kepemilikan barang harus diambil oleh institusi sebelum penjualan kepada pelanggan. Ya, ini ada tujuannya, yaitu agar institusi yang menanggung resiko dari barang yang tidak dijual. Ya, resiko ketika kepemilikannya ada pada institusi, ya maka institusi itu yang akan menanggung resiko dari barang yang dijual kepada pelanggan. Artinya barang tersebut harus berpindah dari tanggung jawab pemasok menjadi tanggung jawabnya lembaga. Di tanggung jawab resiko kerusakan, ya risiko kerugian dari barang itu ya itu sudah berpindah dari pemasok ke lembaga atau institusi. Ya, sehingga itu tujuannya. Ya, tujuannya kenapa kepemilikan itu harus diambil oleh institusi. Demikian pula kapan resiko barang itu diteruskan atau dialihkan ya oleh institusi kepada pelanggan juga diidentifikasikan dengan jelas dengan mengacu pada tahapan di mana barang tersebut dialihkan dari satu pihak kepada pihak lain. Kapan resiko itu dipindahkan kepada pelanggan itu juga harus diidentifikasikan, diperjelas. Kemudian berikutnya ya bentuk-bentuk penyerahan atau penguasaan barang berbeda ya, berbeda-beda menurut sifat dan kebiasaan dagang. Pengambilan kepemilikan secara nyata dalam hal penyerahan ya, penyerahan atau pengangkutan fisik kepada pengakuisisi atau agennya. Bisa juga kepemilikan terjadi secara konstruktif ya, dengan menempatkan barang tersebut pada tempat disposalnya pengakuisisi sehingga memungkinkan pengakuisisi untuk menanganinya sesuai dengan keinginannya bahkan meskipun tidak ada pengiriman fisik yang dilakukan. Pengambil alihan barang properti ya, real estate property juga dapat terjadi dengan cara properti itu dikosongkan dan ditempatkan di tangan pengakuisisi. Ya. Kemudian penerimaan bill of lading oleh institusi atau agennya saat membeli barang di pasar internasional itu juga bisa dianggap sebagai kepemilikan konstruktif. Ini ada kepemilikan yang menjadi syarat dari jual beli murabahah. Kemudian prinsip asalnya lembaga itu yang harus menerima. Ini syarat yang kedua ini. Syarat yang kedua disebutkan oleh AOIV itu berkaitan dengan barang itu harus sudah diterima oleh lembaga atau oleh institusi di tangannya. Kemudian baru dibolehkan untuk menjualnya kepada konsumen. Ya, prinsip asalnya lembaga itu sendiri harus menerima barang dari tempat pemasok atau dari lokasi yang ditentukan dalam persyaratan pengiriman. Ya, tanggung jawab atas risiko yang melekat pada barang dialihkan ke institusi setelah barang tersebut diambil alih. Ya. Namun institusi juga dibolehkan untuk memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengambil pengiriman barang atas namanya.
Jadi ini menunjukkan syarat ya bahwasanya lembaga itu harus menerima barang. Karena institusi merupakan pemilik objek murabahah, asuransinya berada pada institusi ya sebelum dijual kepada nasabah. Sehingga setiap jumlah yang dipulihkan dari asuransi pada tahap ini ya juga menjadi miliknya institusi secara eksklusif dan pelanggan tidak bisa mengklaimnya. Bahkan jika jumlah yang dipulihkan itu melebihi harga belinya. Ya. Kemudian lembaga juga berhak untuk memasukkan biaya asuransi itu ke dalam harga biaya murabahah. Yang selanjutnya ditambahkan pada harga murabahah. Karena murabahah ini merupakan bagian dari jual beli al-amanah, baik al-amanah. Di mana penjual itu menyebutkan harga pokok barang, ya harga pokok barang disebutkan sehingga pembeli tahu dan mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Yang mensyaratkan laba sekian kepada pembeli. Ya, ini dalam konteks biaya asuransi itu boleh dimasukkan ya sebagai bagian dari harga pokok murabahah. Terus selanjutnya ditambahkan pada harga murabahah. Asuransi harus berdasarkan takaful bila memungkinkan. Instansi dalam menjalankan prosedur mendapatkan perlindungan asuransi ya, pada tahap akuisisi institusi atas kepemilikan aset itu dibolehkan. Ya, namun lembaga yang wajib menanggung biaya asuransi. Kemudian berakhirnya kontrak murabahah. Lembaga tidak boleh menganggap bahwa akad murabahah secara otomatis diakhiri dengan hanya mengambil alih aset. Ya, jadi demikian pula institusi tidak boleh memaksa pelanggan yang merupakan pemesan untuk menerima penyerahan aset ya dan membayar harga jual murabahah jika pelanggan menolak untuk menyelesaikan transaksi murabahah. Ya. Kemudian institusi berhak untuk menerima kompensasi untuk setiap kerugian ya atau kerusakan aktual yang ditimbulkannya sebagai akibat dari pelanggaran janji yang mengikat oleh pembeli. Ya, kompensasi terdiri dari penggantian pelanggan ya kepada institusi untuk setiap kerugian karena perbedaan antara harga yang diterima institusi dalam menjual aset kepada pihak ketiga dan harga biaya asli yang dibayarkan institusi kepada pemasok. Ya, ini ya institusi berhak untuk menerima kompensasi karena pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan. Kemudian ketika institusi telah membeli aset dengan harga yang ditangguhkan, ini kalau misalnya institusi keuangan itu membeli aset dari pemasok itu dengan cara ditangguhkan pembayarannya dengan maksud untuk dijual secara murabahah, maka institusi wajib mengungkapkan kepada pelanggan bahwa aset itu dibeli dengan cara ditangguhkan. Ya, institusi memiliki kewajiban untuk mengungkapkan kepada pelanggan ya saat menyelesaikan kontrak penjualan ya, perincian apapun ya termasuk dalam menentukan biaya. Institusi juga berhak untuk memasukkan biaya apapun yang berkaitan dengan barang tersebut jika hal ini dapat diterima oleh pelanggan. Ya. Namun jika institusi gagal untuk mengungkapkan biaya apapun, institusi tidak berhak untuk memasukkannya kecuali jika itu termasuk biaya normal ya seperti biaya transportasi, penyimpanan, biaya surat kredit, premi asuransi dan yang lain. Ini yang berkaitan dengan beberapa biaya yang dimasukkan dalam komponen harga pokok murabahah. Dan kalau misalnya pembelian murabahahnya dilakukan institusi dengan cara yang ditangguhkan, maka harus disampaikan kepada pelanggan. Kemudian institusi tidak berhak untuk memasukkan ke dalam harga perolehan untuk keperluan perhitungan harga murabahah jumlah apapun selain biaya langsung. Jadi hanya yang direct cost. Yang indirect cost nggak bisa. Jadi hanya biaya langsung yang dibayarkan kepada pihak pemasok. Ya, sehingga tidak dibolehkan ya lembaga untuk menambah biaya pembayaran barang yang dilakukan misalnya ya yang dibayarkan kepada stafnya untuk pekerjaan mereka dan yang sejenisnya dan yang lainnya. Maka itu karena itu termasuk biaya tidak langsung. Jika lembaga telah bahkan setelah pembuatan akad murabahah menerima potongan harga, ini Bapak Ibu sekalian, ini berkaitan dengan potongan harga. Kalau dalam standar akuntansi keuangan,
ini sudah mengacu pada standar syariah yang terakhir ini, yang standar syariah nomor 8 yang di PSAK 102 itu, yang awalnya kalau potongan harganya terjadi setelah akad murabahah, ya, sebelum murabahah itu menjadi haknya pembeli, dan setelah akad murabahah potongan itu menjadi haknya penjual. Itu akhirnya direvisi dengan mengacu di sini. Jika lembaga telah, bahkan setelah pembuatan akad murabahah atau setelah akad murabahah itu ditandatangani atau disahkan, kemudian menerima potongan harga dari pemasok, ya, maka nasabah harus mendapatkan keuntungan. Ya, itu adalah haknya nasabah, haknya pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari potongan harga tersebut. Ya, dengan pengurangan sebesar jumlah harga jual murabahah, harga jual murabahahnya ya dikurangi dengan potongan harga tersebut. Ya, itu memberikan keuntungan bagi nasabah. Kemudian merupakan kewajiban bahwa harga barang dan keuntungan ditetapkan. Nah, inilah yang membedakan akad murabahah dengan akad jual beli yang lain. Ya, jadi harga barangnya disebutkan, harga pokoknya, kemudian keuntungan dari lembaganya juga ditetapkan dan diketahui oleh semua pihak pada saat tanda tangan akad jual beli. Tidak dibolehkan dalam keadaan apapun untuk menentukan harga atau keuntungan pada variasi yang nggak diketahui atau variasi yang ditentukan di masa depan. Ya, misalnya berkaitan dengan penjualan yang dan membuat keuntungan, misalnya bergantung pada tingkat suku bunga misalnya berlaku di masa depan, itu tidak diperbolehkan. Kemudian keuntungan lembaga dalam murabahah itu harus diketahui, ya. Dan penyebutan total harga jual saja tidak mencukupi, ya. Jadi tidak boleh hanya mengungkapkan harga jual saja. Jadi harus diungkapkan harga pokok dan juga keuntungan penjual dalam akad murabahah. Keuntungan boleh ditentukan baik itu dengan jumlah sekaligus, ya, misalnya dengan angka langsung, atau dengan persentase tertentu, ya, dari harga pokok, atau dari harga pokok ya ditambah dengan biaya-biaya, ya, misalnya harga pokok saja atau harga pokok ditambah dengan direct cost, ya, biaya langsung yang lain, kemudian dikalikan dengan persentase tertentu. Ya, ini dibolehkan, yang penting ada persetujuan di antara kedua belah pihak, karena memang ini bagian dari akad jual beli. Karena jual beli juga kita didasarkan pada kesepakatan, innamal bai'u an taradin, sesungguhnya jual beli itu adalah dengan sukarela di antara keduanya. Dibolehkan menyepakati pembayaran harga dalam murabahah, baik itu cicilan jangka pendek atau jangka panjang, dan harga jual barang tersebut menjadi hutang yang wajib dibayar oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati. Ini harus sepakat, ya. Ini bagian juga dengan hal-hal yang harus disepakati sehingga tidak menimbulkan horor, ya, tidak menimbulkan ketidakjelasan. Ketidakjelasan harga, ketidakjelasan dalam pelunasan atau metode pembayarannya, jangka waktunya, dan seterusnya. Semuanya harus diperjelas. Selanjutnya, tidak dibolehkan untuk menuntut pembayaran tambahan. Ya, apapun, berarti menunjukkan semua pembayaran tambahan tidak boleh, dengan pertimbangan waktu tambahan yang diberikan untuk pembayaran. Ya, misalnya ada pertimbangan, ada waktu tambahan, ya, yang diberikan, ya, untuk memudahkan atau memberi kesempatan kepada pelanggan untuk melunasi hutangnya, itu tetap tidak boleh adanya pembayaran tambahan. Atau pembayaran tambahan itu berkaitan dengan denda keterlambatan, ya, baik itu karena suatu alasan atau tanpa alasan, ya, baik itu alasannya ya dia nggak mampu, alasannya mungkin dia mampu tapi sengaja nggak bayar, alasannya dia memang nggak punya kemampuan, apapun, di situ dijelaskan oleh AOIV bahwa semua denda keterlambatan itu tidak dibolehkan karena suatu alasan atau tanpa alasan. Kemudian institusi dibolehkan menetapkan dalam akad murabahah suatu kondisi bahwa institusi bebas dari tanggung jawab atas semua atau sebagian cacat aset, tetapi bukan dari kerusakan yang timbul sebelum kepemilikan nasabah. Karena kalau kerusakannya itu timbul, ya, sebelum kepemilikan nasabah, ya, itu adalah tanggung jawabnya pihak institusi.
Ya, tapi di sini diterangkan, tetapi bukan dari kerusakan yang timbul. Jadi kerusakannya itu adalah timbul setelah kepemilikan nasabah. Dalam hal menetapkan kondisi seperti itu, sebaiknya institusi harus memberikan kepada pelanggan hak untuk meminta bantuan kepada pemasok, ya, untuk mendapatkan kompensasi atas cacat yang terjadi. Jadi ya memberikan ini ya jalan ya, memberikan hak institusi itu kepada pelanggan agar menunaikan haknya kepada pihak pemasok, ya, untuk mendapatkan kompensasi dari cacatnya. Itu dibolehkan. Yang tidak bisa dibolehkan oleh institusi. Kemudian institusi harus bertanggung jawab atas cacat tersembunyi yang sudah ada sebelumnya yang muncul setelah berakhirnya kontrak. Jadi sudah ada cacat sebelumnya. Namun institusi tidak bertanggung jawab atas cacat baru yang ini juga tergantung. Ini berkaitan dengan khiyar aib ini ya, Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan khiyar aib. Cacat yang bisa khiyar aib ya, ini berkaitan dengan cacat ya. Tanggung jawab dari institusi itu berkaitan dengan cacat yang sudah ada sebelumnya ya, sudah ada sebelumnya. Institusi tidak bertanggung jawab atas cacat baru yang timbul setelah berakhirnya kontrak. Kemudian institusi berhak untuk memasukkan sebagai syarat kontrak bahwa dalam hal penolakan nasabah setelah pelaksanaan kontrak murabahah untuk menerima penyerahan aset pada waktu yang ditentukan, institusi dapat membatalkan kontrak ya, atau menjual aset pada pihak ketiga atas nama pelanggan. Itu kalau nasabah melakukan penolakan ya, menolak untuk menerima ya, atau menolak untuk melakukan akad murabahah ya setelah pelaksanaan kontrak ya, untuk menerima aset, maka institusi bisa membatalkan kontrak dan menjual. Itu dimasukkan sebagai persyaratan dalam kontrak murabahah. Institusi kemudian dapat memulihkan dari harga jual jumlah yang harus dibayar dari pelanggan berdasarkan kontrak ya, dan akan meminta kepada pelanggan untuk membayarnya jika harga tersebut tidak cukup untuk menutupi jumlah yang harus dibayar kepada pelanggan. Nah, itu nanti bisa diminta kepada pelanggan untuk membayarkan selisih harganya. Kemudian jaminan dan perlakuan piutang murabahah. Institusi dibolehkan untuk menetapkan kepada pelanggan bahwa angsuran dapat jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo yang telah disepakati sebelumnya. Jika pelanggan menolak atau menunda pembayaran apapun, angsuran apapun tanpa alasan yang sah, lewatnya waktu yang ditentukan, itu boleh ya. Jadi misalnya kalau pelanggan itu menunda pembayaran angsuran bisa tiga kali atau 4 kali, kemudian di situ ada persyaratan bahwa nanti angsuran bisa jatuh tempo. Jadi angsuran sudah waktu jatuh tempo sebelum tanggal jatuh tempo ya tentunya, maka nanti bisa diminta ya untuk pelanggan melunasi ya dengan cara menjual barang yang sudah disepakati dalam akad murabahah tadi. Institusi harus meminta nasabah untuk memberikan jaminan. Nah, ini jaminan yang dibolehkan dalam akad murabahah. Ya, lembaga dapat menerima jaminan pihak ketiga ya, atau menerima hipotek dari rekening investasi atau nasabah, atau menerima hipotek dari setiap item real atau properti yang bergerak, atau menerima hipotek dari subjek kontrak murabahah sebagai hipotek fidusia. Ini bisa ya, dibolehkan. Ya. Kemudian lembaga juga boleh meminta nasabah untuk memberikan cek atau surat promes sebelum pelaksanaan akad murabahah sebagai jaminan hutang yang akan timbul setelah akad dilaksanakan. Ini sebelumnya ya, sebelum pelaksanaan akad, lembaga boleh minta nasabah untuk memberikan cek. Hal ini dimungkinkan dengan syarat tertulis, adanya persyaratan bahwa ya institusi itu tidak berhak menggunakan cek tersebut kecuali pada tanggal jatuh temponya. Itu harus ada persyaratan. Kemudian tidak boleh menetapkan bahwa kepemilikan barang tersebut tidak akan beralih kepada pelanggan sampai pembayaran penuh dari harga jual. Nah, ini nggak boleh.
tetapkan dalam persyaratan bahwa kepemilikan barang itu akan pindah ke pelanggan sampai lunas. Itu enggak dibolehkan yang menetapkan syarat yang demikian. Namun dibolehkan untuk menunda pendaftaran aset. Jadi pendaftaran aset yang ditunda atas nama pelanggan ya sebagai jaminan pembayaran penuh. Nah, ini konteks dua kalimatnya memang berbeda ya. Institusi dapat menerima wewenang dari nasabah untuk menjual aset jika nasabah menunda pembayaran harga jual. Ya. Jika institusi menjual aset sebagai akibat dari kegagalan pelanggan untuk melakukan pembayaran harga jual pada tanggal jatuh tempo, itu harus membatasi diri untuk memulihkan jumlah yang harus dibayar. Dan kalau ada sisanya, ya, maka sisa itu harus dikembalikan kepada pelanggan. Nah, kalau ada kekurangannya itu bisa dimintakan kepada pelanggan. Kemudian dalam hal institusi menerima hipotek dari nasabah, institusi berhak menetapkan bahwa nasabah harus menugaskan kepada institusi untuk memungkinkannya menjual aset yang digadaikan tadi untuk tujuan pengembalian jumlah yang sudah jatuh tempo tanpa bantuan ke pengadilan. Ini bisa dimasukkan sebagai persyaratan dalam akad murabahah. Dan dibolehkan bahwa akad murabahah terdiri dari janji dari pelanggan untuk membayar jumlah uang ya, atau persentase dari hutang atas dasar janji untuk menyumbangkan jika terjadi keterlambatan di pihaknya dalam bayar angsuran. Jadi ini dibolehkan ya dalam akad murabahah. Jadi nasabah atau pelanggan kalau dia terlambat ya membayar angsuran, maka membayar sejumlah uang ya atau persentase dari hutang ya untuk disumbangkan. Dan Dewan Pengawas Syariah itu harus memiliki pengetahuan bahwa jumlah tersebut ditujukan untuk amal, ya, bukan ditujukan untuk kepentingan lembaga, tapi untuk tujuan sosial. Tidak dibolehkan memperpanjang tanggal pembayaran hutang ya dengan imbalan pembayaran tambahan ya, dalam hal rescheduling ya, terlepas apakah debitur itu solvable ya, atau bahkan pilot ya. Ini tidak boleh untuk mendapatkan imbalan. Kemudian bila terjadi wan prestasi pembayaran oleh nasabah atas cicilan harga jual yang sudah jatuh tempo, maka jumlah yang harus dibayar hanya sebesar harga jual yang belum dibayar. Ya. Maka di sini dijelaskan pula bahwa institusi tidak dibolehkan membebankan pembayaran apapun, tambahan apapun kepada pelanggan dalam rangka untuk keuntungan institusi. Ya, jadi nggak boleh mengenakan denda ya untuk kepentingan atau untuk keuntungan institusi. Ya. Institusi dibolehkan untuk menyerahkan sebagian dari harga jual jika pelanggan membayar lebih awal. Jadi kalau pelanggan membayar lebih awal ya untuk melunasi, ya, maka institusi boleh untuk memberikan diskon, Ya, menyerahkan sebagian dari harga jual artinya memberikan diskon, asalkan itu tidak diperjanjikan. Jadi pemberian diskon itu tidak diperjanjikan, tapi dibolehkan untuk melakukan ketika memang pelanggan itu membayar. Jika nasabah ingin membayar dengan mata uang yang berbeda dengan mata uang murabahah, dibolehkan dengan persetujuan lembaga pada saat pembayaran. Jadi kalau lembaganya nggak setuju ya maka nggak bisa diterapkan. Dengan syarat hutang yang harus dibayar lunas atau jumlah yang disepakati untuk dibayar dalam mata uang yang berbeda dibayar lunas. Syaratnya kalau dibayar lunas semuanya boleh dibayar dengan mata uang yang berbeda. Ya, penukaran mata uang ini tidak boleh diatur. Ya, ini nggak boleh juga diatur masalah ini di dalam akad murabahah. Demikian yang bisa kita sampaikan ya, mulai dari ruang lingkup sampai dengan jaminan dan perlakuan piutang murabahah. Saya kembalikan ke Pak Junaid selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Dr. Agus Samakto dan Bapak Dr. Qausar Sasaman atas pemaparan materinya. Ini sudah ada
pertanyaan ya Bapak. Bisa kita lihat di ruang chat dari Bapak Abdul Malik Umar. Ya, beliau ada 2 pertanyaan. Mohon penjelasan dasar yang digunakan, baik itu fikih atau yang lainnya, yang membolehkan pelanggan memiliki saham kurang dari 50% di pemasok. Mengapa tidak dilarang mutlak, berapapun besarnya di pemasok? Kemudian yang pertanyaan kedua, apakah institusi dapat melakukan seleksi pemasok, seperti tender, baik terbuka maupun tertutup, untuk mendapatkan harga yang lebih murah, tanpa disaksikan oleh pelanggan itu sendiri? Baik, pertanyaan ini mungkin ditujukan untuk, mungkin dari 2 narasumber bisa memberikan jawaban bagi pertanyaan ini. Saya persilahkan, mungkin Bapak Agus Sawakto atau Pak Kautsar. Baik. Monggo Pak Kausar kalau mau duluan. Baik, terima kasih Pak Junet. Pertanyaan dari Pak Abdul Malik. Hatur nuhun Pak Abdul Malik atas pertanyaannya. Mohon penjelasan berkaitan dengan pelanggan memiliki saham kurang dari 50%. Kalau ini dibolehkan ya. Mengapa tidak dilarang mutlak? Karena kepemilikan 50% ke atas itu yang dianggap mayoritas ya. Ini sebetulnya Bapak Ibu sekalian, agar tidak terjadi jual beli yang dilarang oleh syariat, yaitu bai al-inah. Apa itu bai al-inah? Yaitu biasanya disilakan untuk ringkasnya itu sell and buy back. Sell and buy back. Jual dan beli kembali. Dua pihaknya sama. Orangnya sama. Dan kalau pemasok dengan pelanggan, yaitu punya kepemilikan di atas, atau pelanggan punya kepemilikan 50% ke atas, ya dia ibaratnya ya seperti pelanggan itu sendiri, ya, sehingga dilarang. Ya, jadi itu yang diatur oleh AOIV mengenai dilarangnya bai al-inah. Jadi misalnya kalau pelanggan ya, kalau institusi itu belinya ke pemasok, ya pemasoknya itu dikuasai oleh pelanggan 50%. Kemudian dia beli secara tunai ya dari pemasok secara tunai 100 juta. Kemudian dia jual kembali kepada pelanggan, yang hakikatnya pelanggan itu ya pemasok. Jual dengan cara kredit, misalnya dijual secara kredit dengan harga 150. Maka ini bai al-inah yang dilarang. Kalau saya cari di literatur untuk yang 50% itu, batasan 50% itu memang tidak diatur secara jelas kalau dalam literatur fikih yang lama itu. Tapi ini saya rasa pertimbangan yang dari AOIV ini juga saya rasa ini ya relevan ya dengan konteks akad jual beli inah yang dilarang ya, dengan kurang dari 50% itu dianggap mayoritas, itu ya yang dilarang. Kalau masih di bawah 50% ya itu tentu juga perlu ada verifikasi ya, tadi disampaikan Dr. Agus Samukto, ada verifikasi yang menunjukkan memang ada jual belinya, ada realnya, ada jual beli real, bukan hanya sekedar untuk kamuflase atau pengelabuan riba, itu istilahnya, itu helahnya karena untuk mengelabui riba itu kan. Jadi kalau misalnya itu sebetulnya fiktif itu ya, jual beli barang itu cuma sekedar untuk sebagai ini aja, fiktif itu sebetulnya yang dibutuhkan uang itu ya, kalau pelarangan mengenai akad bai al-inah. Kemudian yang kedua, kalau institusi itu melakukan seleksi pemasok seperti tender, baik terbuka tertutup, untuk mendapatkan harga yang lebih murah tanpa disaksikan pelanggan. Sampaikan untuk akad murabahah, Bapak Ibu sekalian, akad murabahah itu ada dua jenis. Yang pertama itu akad murabahah yang asli. Akad murabahah yang asli itu artinya tanpa ada janji.
akad murabah yang asli itu tanpa ada janji. Jadi misalnya kalau saya akan menjual barang kepada orang lain, saya sebutkan dia tanpa melakukan permintaan, tanpa ada janji untuk membeli, ya beli jual, saya sebutkan harga belinya, saya sebutkan marginnya, itulah murabah. Murabah yang asli ya, yang asli. Dan murabah yang disebutkan di dalam standar ini, murabah biasanya itu dikenal dengan murabah lil amir bisyira. Murabah lil amir bisyira. Murabah yang diawali dengan adanya dan kemudian ada janji untuk membeli dari nasabah. Itu yang dinamakan murabah lil amir bisyira, atau mudahnya biasanya dikenal dengan murabah perbankan. Murabah perbankan. Jadi kalau perbankan dia beli barang ya mesti dengan adanya permintaan dari pelanggan. Kemudian melakukan menerima permintaan dari pelanggan, dan kemudian nasabah kemudian pelanggan itu boleh dia menentukan pasokan ya dari pemasok. Nanti kalau pemasok tertentu ya tentu pelanggan yang harus memberikan jaminan ya, tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Agus di awal itu sebelum terjadi kontrak. Kemudian kalau misalnya tidak melalui pelanggan ya, maka institusi itu dia melakukan ya barang yang tanpa tanpa diarahkan ya, oleh pihak pelanggan. Kemudian dia melakukan seleksi dalam rangka untuk mendapat harga. Tapi yang tadi kita sudah sampaikan, pada saat ada keuntungan dari diskon ya, dari diskon yang diterima atau harga yang murah, keuntungannya ya itu menjadi haknya pihak nasabah. Nasabah paparan tadi itu termasuk haknya nasabah, ya, sehingga harus mengurangi harga barang atau harga murabahan harus dikurangi dengan potongan harga. Nah, apakah seleksinya itu dilakukan dengan cara seleksi terbuka atau tertutup dalam rangka untuk menghasilkan penawaran yang terbaik? Ya silahkan, bisa. Yang penting nanti kalau ada harga yang murah atau ada bonus atau ada diskon itu, maka itu menjadi haknya pelanggan. Dan disebutkan ini termasuk harga barang yang harus diketahui oleh pihak pembeli. Itu mungkin Pak Junaid dari jawaban saya untuk Pak Abdul Malik. Saya kembalikan ke Pak Junaid. Mungkin Pak Agus, monggo Pak Agus. Ya. Pak Agus bisa menambahi? Ya. Ya. Sebenarnya kalau misalnya di bawah 50% itu pengambilan keputusan kan harus mendapat kesepakatan bersama dari pemegang saham. Jadi tidak bisa dominan kalau pemilikannya di bawah 50%. Nah, sementara kalau di atas 50%, kenapa kok tidak diperbolehkan? Karena diharapkan nanti syarat utama dari murabah ini adalah adanya real penjualan. Nah, jadi kita memang menghindari pembelian yang tanda petik ya, sebenarnya hanya kebutuhan dana, cuman seolah-olah di-frame-kan seolah-olah terjadi jual beli. Sebenarnya tidak ada jual beli, karena pemasok sama dengan pelanggan, peminta, gitu ya. Jadi sebenarnya hanya butuh untuk cairnya dana saja, sehingga sebenarnya real penjualannya tidak kelihatan. Sementara kalau misalnya pelanggan tidak diikutkan dalam kaitannya dengan pengadaan, itu jadi menyalahi hukum murabahah sendiri, karena pelanggan punya hak untuk transparansi ya, tentang harga pokoknya berapa, marginnya berapa, kita punya hak. Jadi antara institusi dan pelanggan ini punya hak yang sama, kedudukannya sama. Jadi pelanggan punya hak untuk tahu. Jadi mereka juga harus mendapat informasi yang jelas tentang berapa sih harganya, marginnya berapa. Itu juga harus transparan. Ini kalau model murabahah itu yang menjadikan kita lebih safe ya, terutama pelanggan jadi sangat tahu sekali, karena memang kalau dikaitkan dengan bank-bank konvensional kan pelanggan tidak tahu, pokoknya tanda tangan gitu saja. Sehingga
kadang-kadang kalau kita lihat di bank-bank konvensional itu harga sepeda motor kata cicil harganya misalnya 20 juta, bisa ketika dicicil itu realnya bisa jadi 30 juta. Jadi gue nggak tahu itu pelanggan, pokoknya tinggal 4 bulan kontaknya tinggal membayar saja. Nah, konsep murabahah itu menghendaki pelanggan ikut serta di situ. Jadi tidak bisa misalnya institusi memutuskan sendiri tentang besaran itu tanpa ada kesepakatan dari pelanggan. Ini yang menjadi kuncinya. Ada kesepakatan dari atau negosiasi antara institusi maupun dengan pelanggannya. Jadi kalau saya bilang itu ada kesetaraan di antara pelanggan dan institusi di sini. Itu menjadi syarat utama. Karena kalau ketika pelanggan itu merasa tidak disetarakan, dia bisa berhak untuk menolak, menggagalkan perjanjian itu. Baliknya juga begitu kan. Institusi juga berhak ketika dia melihat bahwa pelanggan ini tidak punya kapabilitas di situ. Dia punya hak untuk melakukan penolakan atas transaksi itu. Mungkin dari FS-nya tidak memadai begitu ya. Ya saja di situ. Itu saja Pak Junaid untuk sementara. Baik, terima kasih Pak Agus atas tambahannya. Nah, ini berikutnya masih ada pertanyaan ya. Nah, mungkin Pak Abdul Malik masih ingin menambahkan. Apakah boleh? Baik, saya persilahkan kepada narasumber. Baik Pak Junaid, terima kasih Pak Abdul Malik untuk diskusinya ya, pertanyaannya sangat bagus ini Pak Junaid. Apakah boleh masukkan overhead cost ya dan resiko ke dalam margin hidden dengan konsekuensi harga jual menjadi lebih tinggi. Kalau margin itu ya, margin tadi bisa dibuat dalam bentuk nilai tertentu ya atau persentase dari harga pokok ya. Sedangkan untuk harga pokoknya itu adalah biaya langsung ya, termasuk yang tidak dibolehkan adalah biaya yang dikeluarkan untuk karyawan dari lembaga atau institusi itu dalam proses penyiapan atau dalam pelaksanaan akadnya itu tidak boleh dimasukkan. Sehingga ya hanya harga pokok ya, mungkin kalau biaya normal tadi boleh ya, seperti biaya transportasi ya, biaya asuransi yang memang itu dianggap sebagai biaya normal dan memang realnya ada itu ya. Tapi kalau dimasukkan ke dalam margin ya, konsekuensi harga jualnya menjadi lebih tinggi. Nah ini mestinya kalau margin itu bisa disebutkan dari persentase tertentu yang disepakati dan memang nanti konsekuensinya Pak Junaid ya dan Bapak Ibu sekalian dan para peserta itu kalau kita jual dengan harga yang lebih tinggi ya tentu nanti dampaknya kepada daya saing dari bank syariah. Ya, meskipun tidak ada batasan tentang margin, nggak ada batasan dalam syariah itu tentang marginnya berapa persen, ya. Tapi sebaiknya yang bisa kompetitif gitu ya, margin yang bisa kompetitif ya, sehingga kalau marginnya itu bisa ditentukan dari persentase dari harga pokok ya, atau dengan menggunakan nilai tertentu ya, atau harga pokok bisa ditambahkan dengan biaya-biaya tadi ya, biaya yang normal terjadi ya, biaya transportasi dan memang biaya yang tidak bisa mesti biaya itu melekat, ada itu biaya dikatakan biaya normal ya. Ya itu sehingga yang dan itu ada transparansi kepada pihak nasabah dan pihak pelanggan itu mengetahui biayanya apa sejauh ini, biaya realnya, bahkan tadi pihak nasabah berhak untuk mendapatkan harga ya, penawaran harga dari pemasok misalnya. Kecuali kalau visibility study ya, studi kelayakan itu ya, itu pun juga atas
permintaan ya tadi Pak Agus ya, permintaan dari pelanggan, dan pelanggan mau membayar biaya visibility study itu, studi kelayakan itu. Jadi kan berarti sebelumnya harus ada transparansi, Ya, oleh karena itu sebetulnya prinsip transparansi itu, keterbukaan itu sangat penting dalam akad jual beli, termasuk di dalamnya adalah bahkan dalam akad jual beli murabahah ini sangat penting untuk diperhatikan mengenai transparansi berkaitan dengan harga pokoknya yang dimasukkan adalah, kalau memang dimasukkan termasuk biaya normalnya, kalau misalnya itu yang berkaitan dengan harga ini ya, berkaitan dengan harga jual murabahah. Adapun mungkin biaya-biaya yang lain, yaitu bisa ditagih pada tidak masuk dalam komponen harga perolehan. Contoh yang tadi disampaikan biaya kontrak, ya ada biaya yang harus dikeluarkan ya untuk dokumen, penyiapan dokumen, dan itu ditanggung oleh keduanya atau oleh salah satu. Monggo Pak Agus untuk menambahkan. Ya. Jadi lagi kunci utamanya adalah kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harga normal, harga cost-nya itu tinggal kita tahu kan di situ. Pasti ada biaya overhead-nya di situ. Ya, ketika biaya, tentunya dalam hal ini boleh nggak overhead itu? Ya tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Asal itu dimungkinkan, kembali lagi kan seperti yang dikatakan Pak Kausar, itu kan ada harga normalnya, kemudian harga belinya. Jangan sampai misalnya bank syariah itu lebih mahal dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Itu jadi masalah juga, karena terkaitkan dengan persaingan itu tidak menguntungkan buat bank syariah terkait dengan modal murabahah ini. Seharusnya kan nilai dengan adanya murabahah ini, karena harganya adalah berdasarkan kesepakatan, marginnya berdasarkan kesepakatan, itu akan menguntungkan kedua belah pihak. Tentu dikaitkan dengan pemangkasan biaya yang tidak perlu, itu akan lebih murah harusnya. Ya, kalau di bank konvensional kadang-kadang untuk pencairan tertentu itu biasanya additif tertentu, itu menjadikan harganya lebih mahal gitu ya. Dengan adanya ketentuan yang jelas apa biaya yang menjadi tanggung jawab kedua belah pihak atau salah satu pihak, itu kan ada kejelasannya dalam kontrak murabahah ini. Ini akan menguntungkan bagi pelanggan atau pembeli yang membutuhkan, gitu kan. Hingga harganya benar-benar harga yang normal, yang real, harga pasar lah minimal, tidak jauh dari harga pasar gitu. Itu yang mungkin akan lebih menguntungkan ketika kita melakukan akadnya itu akad murabahah gitu. Ya, karena ada ketransparansi dan ada keseimbangan antara kesejajaran posisi antara pembeli dan institusi banknya. Jadi bank tidak bisa memutuskan dengan sendirinya, tetapi harus menjadi kesepakatan antara kedua pihak. Baik, itu Pak Junaid sementara. Monggo dilanjutkan. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi jaringan sempat terkendala. Baik, saya menunggu pertanyaan berikutnya dari Bapak Ibu peserta. Ini waktu sudah jauh. Batas webinar kita. Bila diizinkan Bapak Dr. Kausar dan Pak Dr. Agus, mungkin bisa kita sudahi webinar ini. Bila memang tidak ada pertanyaan lebih lanjut. Ya, nanti bisa di luar webinar kalau ada pertanyaan, Pak. Baik. Ya Pak Junaid, oke. Saya rasa sudah cukup ya. Jadi untuk materi kali ini ya, terima kasih kepada para peserta, luar biasa.
ya. Terutama juga untuk Bapak Abdul Malik Umar atas pertanyaannya yang sangat kritis sekali dan memberikan banyak sekali sumbangsih pengetahuan, ya, yang juga perlu saya tangkap jelas di sini. Memang dalam akad murabahah ini unsur gharar itu memang harus sangat-sangat dihindari. Kesepakatan yang jelas antara buyer dan seller, terms-termsnya, ya, syarat dan ketentuannya juga sangat jelas di depan. Nah, yang mungkin saya jadi kunci, ya, dari paparan dari Bapak Dr. Kausar Salman dan Pak Dr. Agus Samukto. Baik Bapak Ibu, bila pun tidak ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa nanti di grup peserta, ya, bila memang ada pertanyaan. Dan jangan lupa kita workshop ini insya Allah akan diadakan rutin. Tunggu kabar kami untuk workshop berikutnya, ya. Ini baru seri 1, insya Allah antusiasme ini akan berlangsung di seri-seri berikutnya. Baik, saya ucapkan juga mohon maaf, ya, bila ada kekurangan dari kami selaku panitia dan saya selaku pribadi. Bila ada salah kata, ataupun kekurangan pada acara kami, ya, saya juga sampaikan kepada para audiens untuk tidak lupa mengisi daftar hadir, dan kami menunggu, ya, sumbang saran agar acara kami lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya tutup materi kami dengan penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.